Di sini saya akan presentasikan sedikit tentang manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan, suatu pengaturan keuangan, biasa disebut juga sebagai financial management atau manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan segala kegiatan ataupun aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah caranya agar bisa mendapatkan pandangan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut sebagai pengelola aset yang telah dimiliki perusahaan guna mencapai tujuan utama pada suatu perusahaan. Menurut pendapat yang lainnya, definisi dari manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu manajemen dana, baik itu yang berhubungan dengan permasalahan pengalokasian dana dalam berbagai dalam investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana dalam pembiayaan investasi maupun pembelanjaan secara efisien. Meskipun fungsi dari seorang manajemen keuangan pada tiap perusahaan belum tentu sama, tetapi prinsip utama seorang manajer keuangan pasti yang sama, yaitu merencanakan, mencari serta memanfaatkan dengan berbagai cara guna memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan mempunyai kepentingan dalam bagaimana cara menciptakan serta menjaga nilai ekonomi suatu perusahaan. Alhasil, semua pengembalian keputusan tentu harus difokuskan kepada penciptaan kesejahteraan para pegawainya. Sebagai berikut, tujuan manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan telah terlihat dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut para ahli, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Seorang manajer keuangan tidak dijaminkan keuntungan mendapatkan keuntungan yang maksimal, bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Apabila manajer keuangannya mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan dengan baik, menjaga asas cash flow. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya keseluruhan suatu perusahaan sebagai sehari-hari, seperti pembelian bahan pembayaran gaji karyawan, sewa dan sebagainya. Arus kas atau cash flow yang baik tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan. Mempersiapkan struktur modal. Seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang. Pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajemen keuangan harus bisa memanfaatkan keuangan secara optimal, dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Memaksimalkan kekayaan. Jadi orang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan perusahaan dalam meningkatkan nilai pasar saham, sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan. Meningkatkan efisiensi. Manajemen keuangan mencoba meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang tepat dalam semua aspek akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan, sebab apabila salah dalam mengambil keputusan bisa saja perusahaan bangkrut atau merugi. Mengurangi risiko operasional. Manajemen keuangan juga mencoba dalam mengurangi risiko operasional. Terdapat banyak risiko ketidakpastian dalam bisnis, namun seorang manajer keuangan harus bisa mengambil langkah tepat agar dapat mengurangi risiko ini. Mengurangi biaya modal. Manajemen keuangan harus dapat merencanakan struktur modal demikian rupa agar biaya modal dan dapat diminimalisir. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari suatu dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dan dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar
uang serta dari mana modal akan diperoleh, dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat. Fungsi manajemen keuangan, planning atau perencanaan keuangan. Hal ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Budgeting atau agrani, yaitu perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Auditing atau memeriksa keuangan, yaitu melakukan audit internal berbagai keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpanan. Reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangan. Seorang manajemen keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar tentunya terhadap apa yang sudah dilakukannya. Pengambilan keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, investment decision, berkaitan dengan masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia dengan memilih atau lebih alternatif investasi yang dinilai memiliki keuntungan. 2. Financing decision, berkaitan dengan permasalahan pemilihan berbagai sumber dana yang tersedia guna melakukan investasi dengan pemilihan satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya yang paling murah. Yang ketiga, dividend decision, berkaitan dengan masalah penentuan dasarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Manajemen keuangan pada prinsipnya adalah tindakan yang diambil untuk menjaga kestabilan keuangan para perusahaan. Caranya adalah dengan melakukan perencanaan, pengoperasian, analisis kegiatan keuangan, kontrol dan pengendalian keuangan. Manajemen keuangan juga bisa dilihat secara umum sebagai tindakan untuk memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan dan mengalokasikan dana serta aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama yang sudah ditentukan. Ketahui 7 prinsip manajemen keuangan demi bisnis yang lebih hancur. Adapun akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok atau perusahaan untuk memberikan penjelasan bagaimana dana dipergunakan. Usaha harus bisa menyampaikan bagaimana dan untuk apa dana yang sudah diberikan digunakan oleh mereka. Hal ini juga berbagai untuk mempertanggungjawabkan perusahaan kepada memberi dana. Setiap pihak yang berkepentingan berhak mengetahui bagaimana dana digunakan. Konsistensi. Prinsip manajemen keuangan konsistensi menekankan pada bagaimana perusahaan manajemen strategi, kebijakan, dan sistem keuangan sesuai dengan yang sudah direncanakan serta tidak sering mengalami perubahan besar dalam rentang waktu yang pendek di satu periode. Konsistensi dari sebuah perusahaan untuk menjaga dan menjalankan rencana yang sudah dibuat oleh meningkatkan kepercayaan dari pihak yang diajak bekerja sama. Pendekatan keuangan yang tidak konsisten dari sebuah perusahaan menunjukkan bahwa ada manipulasi data keuangan yang dilakukan. Kelangsungan hidup. Dalam manajemen keuangan, unsur kelangsungan hidup perusahaan haruslah dipertimbangkan dengan baik. Perusahaan harus mampu menyusun rencana keuangan yang menunjukkan bahwa ia bisa menjalankan rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Prinsip manajemen keuangan kelangsungan hidup menekankan pada bagaimana kesehatan keuangan dari suatu perusahaan bisa terjaga. Pengeluaran operasional bisa sesuai dengan dana yang ada. Strategi perencanaan meliputi besar dana yang dimiliki. Transparansi adalah modal utama perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain yang akan diajak bekerja sama. Jangan pernah melakukan kebohongan atau menentukan
mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya, karena hal ini malah semakin merugikan diri sendiri dan perusahaan. Perusahaan setidaknya harus terbuka mengenai aktivitas pekerja yang dilakukan, menyediakan informasi terkait rencana dan kegiatan kepada orang lain yang berkepentingan, termasuk di dalamnya membuat laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta tidak dimanipulasi. Laporan keuangan juga harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk tahu tentang kondisi keuangan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan ini pada intinya juga dibutuhkan kejujuran dari orang yang terlibat dalam operasi perusahaan. Akuntansi. Standar akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan akan mengurangi kelangsungan hidup perusahaan. Jika manajemen keuangan ini tidak ada dalam bagian perusahaan, bisa dipastikan kondisi keuangan di dalamnya akan carut-marut. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus mengikuti standar. Untuk itulah penting merekrut akuntan yang paham dan bisa menjalankan dengan baik prinsip dan sistem akuntansi yang digunakan di Indonesia. Integritas perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di perusahaan yang mana ia ikut aktif melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Integritas ini juga harus ada pada laporan dan catatan keuangan agar keakuratan serta kelengkapannya terjamin. Pengelolaan manajemen keuangan yang tak kalah penting untuk dijalankan dalam suatu perusahaan adalah masalah pengelolaan dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.